jurnal jurnal-jurnal kimia yang terkenal itu ya, yang high impact itu tidak hanya JACS ya, JACS itu hanya salah satunya gitu ya. Nah, ini 2 minggu yang lalu itu kita belajar dari JACS ya, bagaimana peraturan JACS itu, bagaimana kalau misalnya JACS itu untuk proses pengkarakterisasi senyawa pun mereka ada kriterianya gitu ya. Nah, minggu ini kita mencoba melihat bagaimana pengiriman jurnal ini secara online, tapi kita mengacu ke jurnal Science Direct atau Elsevier ya. Nah, jadi ada tiga major jurnal internasional itu ya, kalau untuk kimia ya, satu itu JACS ya, satu itu American Academy. Nah, yang kedua itu Elsevier ya. Elsevier itu dari Belanda, kalau JACS itu dari Amerika. Nah, satu lagi itu yang terkenal itu dari Inggris ya, Royal Society of Chemistry ya. Nah, jadi 3 jurnal gengsi. Nah, kalau saya rasa kalau kita misalnya mempelajari bagaimana tahapan pengiriman jurnal dari jurnal tersebut, sebenarnya akan sama dengan jurnal-jurnal yang lain ya. Jadi metodenya mirip-mirip. Nah, jadi sekarang ya nggak zamannya lagi kita mengirim jurnal itu kita kirim pakai pos. Kita nggak menggunakan pos lagi ya. Kalau kalian pun misalnya ke kantor pos yang di dekat lapangan Merdeka ya, dekat lapangan Merdeka di pusat kota Medan itu, kebanyakan di situ sekarang mereka fokus ke paket ya. Jadi sudah jarang orang menggunakan pos ya, karena itu makanya di sini kebanyakan jurnal-jurnal ini pun kita kalau mau submission, kalau kita mau memasukkan jurnal ini, kita akan lakukan secara elektronik ya. Nah, secara elektronik. Nah, ini secara elektronik ini akan lebih baik. Kenapa? Karena dia mempersingkat waktu, lebih cepat ya. Nah, lebih cepat waktunya kan. Kalau misalnya kita kirim pakai pos dari kota kita ke kota si jurnal tersebut ya. Nah, misalnya kalaupun misalnya jurnal itu ada di satu gedung ya kan, biasanya itu kan kita kirim ke PO Box ya kan. Nah, dari PO Box itu untuk ke kantor editor aja mungkin memakan waktu mungkin 24 jam, karena kan harus disortir dulu tiap-tiap surat. Nah, baru ini mungkin surat ini ke editor ini yang kantornya di lantai yang ini. Nah, jadi kalau kita mengirim secara elektronik itu dia mengurangi waktu, menghemat waktu. Jadi kita lebih cepat gitu ya, karena begitu kita submit secara online, nah editor langsung bisa memulai proses peninjauan. Ya, jadi sangat-sangat mempersingkat waktu. Ya, dan mempersingkat waktu ini sangat-sangat bagus untuk para ilmuwan ya, untuk kita, untuk kalian yang tentunya nantinya mungkin di masa depan kalian akan jadi peneliti mungkin ya. Jadi kalau bisa menghemat waktu memasukkan jurnalnya sangat bagus. Nah, jadi mempersingkat waktu ini kita lakukan dengan apa? Cukup dengan kirim tombol, jadi klik tombol gitu ya. Nah, nanti kalau kalian iseng gitu lihat jurnal-jurnal online itu bagaimana cara memasukkannya, itu kita cukup klik tombol gitu aja, tidak ada yang rumit gitu ya. Nah, cepat, dan biasanya kalau misalnya kita sudah tahu prosesnya, asalkan jurnal kita sudah rapi kita buat, nah ketika kita memasukkannya itu paling hanya butuh setengah jam ya, 30 menit untuk submissionnya ya. Berbeda kalau misalnya kita harus mengirimkan secara fisik, kan kita harus lagi masukkan ke amplop. Nah, kita pergi ke kantor pos. Nah, jadi benar-benar pengajuan jurnal secara elektronik ini menghemat waktu. Nah, makanya banyak jurnal sekarang yaitu setiap minggu terbit bisa. Seperti JACS itu kan seminggu sekali terbit. Nah, seminggu sekali terbit. Jadi bayangkan kalau untuk seminggu sekali terbit itu kan harus banyak selalu penelitian orang yang masuk gitu ya. Nah, ini dia ada contoh ya. Nah, ini contohnya dari jurnal
plastic surgery gitu ya. Nah, kan di situ ada kita submit. Nah, berarti kalau kita klik submit online ini, ya kan? Nah, nanti pasti akan diarahkan kita ke proses apa? Mungkin pertama kita harus upload manuskrip kita tersebut kan. Nah, kita Oke. Nah, jadi kita bisa memulainya dengan mengupload ya. Nah, biasanya kita bisa upload dalam bentuk Word ya. Nah, kita misalnya sudah menulis manuskrip kita itu sesuai dengan template yang disediakan oleh jurnal tersebut. Nah, nanti ketika proses submit online ini di website tersebut nanti ada otomatis mengubah si Word file kita itu menjadi PDF. Ya, jadi makanya sangat-sangat simple kalau misalnya kita memasukkan jurnal ini secara online. Ya. Nah, sekarang ada istilahnya ORCID ID. Nah, ORCID ID. Nah, ORCID ID ini unik untuk setiap peneliti. Jadi kalau kita misalnya mau memasukkan jurnal secara online, kita harus mendaftar di ORCID ID ini. Nah, kenapa seperti itu? Supaya tidak ada kesalahan gitu ya. Jadi kalaupun misalnya kita ada nama kita sama dengan nama yang lain, saya baru sadar nama saya Elfrida, nama saya cukup pasaran ternyata ya. Di jurusan kimia aja ada beberapa nama Elfrida. Nah, jadi kalau kita punya ORCID ID ini, ya, berarti kan nggak akan ketukar jurnal saya dengan jurnal orang yang namanya dengan saya. Nah, contohnya saya pernah ada dengar cerita ini kan rektor yang dulu sebelumnya kan Bapak Profesor Sawal Gultom, ya kan. Nah, sekarang ini rektor yang sekarang adiknya Bapak Samsul Gultom. Nah, saya pernah dengar kalau mereka itu jurnal mereka di Google Scholar tuh sering kebalik-balik. Seharusnya jurnal Pak Samsul ternyata dimasukkan ke Google Scholar Pak Sawal Gultom. Padahal nama mereka berbeda, cuman karena mungkin ya, institusinya sama, jadi ketukar. Nah, jadi kalau kita pakai ORCID ID ini, kemungkinan jurnal kita ketukar dengan orang yang namanya sama dengan kita itu bisa diminimize ya, bisa diminimize. Jadi makanya di sini ORCID ID itu gunanya supaya tidak ada kebingungan gitu ya. Nah, seperti saya bilang tadi, nama saya sama kan ya. Nah, ada banyak Elfrida. Nah, ternyata mungkin di kimia aja bukan dosen tentunya, mahasiswa ada beberapa namanya Elfrida. Nah, jadi kalau misalnya tadinya sama-sama masukkan jurnal, nah kebetulan sama-sama peneliti kimia. Nah, kalau misalnya kita tidak punya identitas, nomor identitas yang unik, nah seperti ORCID ID ini nanti bisa ketukar jurnalnya. Oke. Nah biasanya ini bisa kita daftarkan ORCID ID ini. Jadi kalau kita misalnya memang mau memasukkan jurnal, kita tinggal masuk ke bagian editorial, ya. Nah, di situ kita bisa daftarkan nomor ORCID ID kita, ya, tinggal ada proses pendaftarannya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan nomor, ya. Nah, ketika setiap kita memasukkan jurnal kita, nah, harus kita cantumkan nomor ORCID ID itu. Nah, gunanya apa lagi? Karena misalnya kalau untuk saintis itu accomplishment-nya itu adalah salah satu kalau misalnya banyak orang cite paper tersebut, gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya ORCID ID, orang nggak akan salah men-cite paper kita, ya, karena banyak nama kan, nah, banyak juga nama, misalnya udah nama pertamanya sama, nama akhirnya sama, nah sama-sama lagi penelitian kimia misalnya. Nah, jadi sangat-sangat berguna ini ya. Oke. Jadi bisa kita daftarkan. Nah, jadi ORCID ID itu dari Springer. Ya, kan tadi saya bilang ada JAX, ada Elsevier,
ada Springer, ada Royal Society of Chemistry. Nah, Springer Orchid ID ini ada Springer. Nah, Springer ini memang dia tidak fokus di kimia, ya. Dia bermacam, ya. Ada matematika, ada kimia, ada fisika. Nah, jadi dia kumpulan sains. Nah, kalau misalnya JAX, ya, dia memang khusus kimia. Atau misalnya Royal Society of Chemistry, dia khusus kimia. Nah, jadi Springer ini tidak khusus kimia. Nah, jadi Orchid ID ini dia unik, ya. Jadi kalau saya misalnya mendaftar di jurnal tersebut, nomor Orchid ID saya unik. Nah, berbeda dengan nomor Orchid ID misalnya abang saya dia jurusan matematika kan. Nah, dia ada juga nomor Orchid ID-nya, dia unik nomor Orchid ID-nya. Nah, jadi Orchid ID ini nggak berubah. Jadi setiap kita memasukkan jurnal, kita pakai itu nomor 1 aja, ya. Nah, jadi ini gunanya untuk membedakan satu peneliti dengan peneliti lain. Nah, jadi kalau misalnya Orchid ID kita sudah ada, kita langsung bisa cek, oh iya, citasi kita lengkap, jurnal kita lengkap. Nah, jadi akhirnya kalau kita semuanya lengkap teratur, nah nanti high index kita pun bisa naik. Nah, tidak salah gitu, tidak ketukar, ya. Nah, kita kalau mendaftarkan Orchid ID ini kita nggak perlu bayar, ya, kita nggak perlu bayar, gratis. Nah, registernya ini di orchid.org/register, ya. Nah, disinilah kita bisa mendaftarkan Orchid ID itu. Nah, ini dia organisasi internasional. Nah, dia interdisipliner, berarti dia tidak murni kimia, semua bidang dia ada, dan ini dia terbuka, dan dia ini yang penting, nirlaba. Apa nirlaba? Ada yang tahu kira-kira apa nirlaba? Apa itu nirlaba? Izin menjawab, Bu. Ya. Perusahaan yang tidak mengharapkan keuntungan, Bu. Jadi non-profit organization, ya. Nah, jadi nirlaba ini non-profit organization. Nah, ini si Orchid ID ini dibuat tahun 2010, ya. Nah, jadi ini dia yang bisa kita ketahui dari Orchid ID ini. Nah, baru fungsinya ini ya untuk berbagai macam, ya, untuk si peneliti, untuk organisasi peneliti. Nah, untuk penyandang dana penelitian, ya, kalau misalnya kita di luar negeri itu dosen-dosen, ya, bisa melamar grant proposal ke lembaga penelitian. Nah, jadi lembaga penelitian ini penting juga bagi mereka agar semua yang menerima dana penelitian itu mempunyai Orchid ID. Jadi karena biasanya kan di akhir paper mereka itu kan tiap-tiap orang biasanya selalu ada bikin acknowledgement kan. Oke, dana penelitian ini bisa berlangsung karena didanai oleh misalnya contohnya National Science Foundation atau Department of Energy, ya. Nah, jadi penting bagi organisasi penyandang dana penelitian itu untuk memastikan si penelitinya mempunyai Orchid ID, ya. Nah, juga untuk si Springer atau Nature Publishing Group ini. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada Orchid ID itu begitu banyak peneliti yang memasukkan jurnal ke penerbit ini. Nah, kalau namanya banyak yang sama, kalau nggak unik nomor ID-nya, itu yang ketukar. Nah, nanti jadi database dari penerbit ini bisa kacau kalau tidak ada Orchid ID ini. Jadi, salah satu guna Orchid ID ini juga supaya database mereka itu bisa lebih organized, ya. Nah, jadi ini ada at your research funding. Nah, jadi berarti kita bisa selalu di acknowledgement menambahkan siapa yang mendanai riset kita, siapa yang mendanai penelitian kita. Kenapa? Karena dengan kita misalnya memberikan acknowledgement ke penyandang dana itu membuat manuskrip kita itu ketika diterbitkan dia lebih gampang dilihat orang. Kenapa? Karena misalnya kan kita buat di situ
berterima kasih kepada National Science Foundation, grant nomor ini karena sudah mendanai penelitian ini. Nah, jadi misalnya kalau ada orang mencari paper, nah mereka menaruh kata kunci National Science Foundation, kemasuklah paper kita tersebut, ya. Nah, jadi makanya dengan menyebutkan siapa penyandang dana kita itu, jadi manuskrip kita itu lebih bisa dicari orang dengan lebih gampang, ya. Nah, biasanya kita untuk memasukkan siapa penyandang dana kita itu ada standar penulisannya bagaimana, ya. Standar penulisannya misalnya, tapi kalau misalnya ternyata ada sumber dana yang lain, misalnya ada beberapa sumber dana, nah ini bisa ada cara supaya dua sumber dana yang kita masukkan ketika kita memasukkan jurnalis secara online, ya. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya kalau misalnya seorang dosen, ya, di Amerika misalnya, ketika mereka memulai karir mereka, ketika mereka diterima bekerja di universitas di Amerika, nah 5 tahun pertama itu biasanya universitas bisa memberikan namanya startup grant, ya. Startup grant itu biasanya diberikan ke dosen yang muda, supaya dosen muda itu pertama kayak seperti jurusan kimia kan harus buat lab, ya kan, harus beli alat. Nah, jadi si dosen ini diberikan uang agar bisa memanage lab-nya, gitu ya. Nah, biasanya sekitar 100.000 US dollar, ya, 100.000 US dollar. Nah, jadi tapi misalnya tahun kedua si dosen ini ngelamar grant lagi ke National Science Foundation, dapat lagi misalnya contohnya. Berarti kan dana dia mendapat dana untuk penelitian dia, pertama dana startup grant-nya, nah kedua dana dari National Science Foundation. Nah, akhirnya misalnya tahun ketiga dia bisa menerbitkan paper karena sudah ada datanya. Nah, berarti di paper tersebut dia tidak boleh hanya menyebutkan National Science Foundation misalnya, tapi harus juga menyebutkan bahwa penelitian dia juga didanai oleh startup grant-nya, ya. Nah, jadi pentingnya juga kita memasukkan siapa penyandang dana kita, karena biasanya ada database, ya. Misalnya National Science Foundation itu membuat database siapa-siapa aja peneliti yang mereka misalnya terima kuartal pertama tahun ini, tahun 2022 misalnya, kuartal kedua tahun 2022. Nah, jadi karena ada database-nya, jadi ketika seseorang melakukan pencarian artikel di database tersebut, nah siapapun yang memasukkan paper, manuskrip yang ada National Science Foundation ya misalnya, berarti kan ketangkap papernya, maksudnya didapat oleh yang pencari itu, data search. Misalnya kalau kalian kalau CGR bagaimana biasanya cari ininya, jurnalnya? Ini semester kedua kan, udah sering CGR kan. Jadi CGR biasanya kalian cari papernya bagaimana? Izin menjawab. Dari Google Scholar. Dari apa? Google Scholar. Oh, Google Scholar kan. Nah, di Google Scholar itu gimana misalnya contohnya kalian cara mencarinya? Menggunakan kata kunci, misalnya kalau kita mau cari analitik, kita klik ketika aja analitik kimia, pasti yang muncul nanti jurnal-jurnal analitik. Jurnal-jurnal analitik gitu ya. Oke, ya. Nah, jadi sama juga ini ada namanya cross-ref funding data search. Nah, jadi di sini ya kan kalian bisa cari juga paper-paper. Nah, otomatis di sini karena dia berdasarkan funding data. Nah, jadi misalnya kalian tulis National Science Foundation. Nah, tapi kalian tambah lagi chemistry gitu misalnya. Nah, nanti berarti di situ semua penelitian-penelitian kimia yang didanai oleh National Science Foundation
akan bisa kita lihat di database ini. Ya. Nah, jadi kalau makanya dengan seperti itu, kalau kita berarti kita memasukkan ketika kita memasukkan si penyandang dana kita, otomatis kan kalau ada orang mencari di cross-ref funding data research ini, nah otomatis penelitian kita itu lebih gampang didapat oleh orang, gitu ya. Jadi kalau lebih gampang didapat, otomatis misalnya kalau dia baca sesuai dengan papernya, nah dia sitasi, dia masukkan bahwa dia merefer ke paper kita, nah berarti paper kita lebih tinggi lagi, naik lagi siapa yang mensitasi. Karena sekarang tidak hanya berdasarkan berapa jumlah paper yang kita publish, tapi juga berapa jumlah paper kita yang sudah disitasi oleh orang lain. Ya, nah itu juga penting. Ya, berarti kalau misalnya semakin banyak paper kita disitasi orang lain, kan berarti paper kita dinyatakan ada kualitas ya, sehingga orang mau membaca dan misalnya mau mengikuti beberapa metode yang kita jelaskan di paper kita. Ya, nah. Tapi harus hati-hati juga, banyak juga sekarang peneliti-peneliti ini agak licik gitu ya. Nah, mereka liciknya bagaimana? Liciknya mereka mensitasi sesama grup mereka gitu. Jadi nanti tahu-tahu hak indeks mereka sudah tinggi, tapi bukan karena cara yang normal gitu, cara yang enggak, mereka memakai cara yang enggak wajar gitu ya. Nah jadi kita di penulisan dan penerbitan manuskrip ini pun banyak orang yang memakai juga cara-cara yang nggak jujur gitu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kalian sebaiknya dari sekarang belajar ya bahwa jangan mau gampang aja gitu ya. Ya harus kerja keras ya, memang kerja keras itu yang utama ya. Kalau nggak kerja keras nggak akan bisa ya. Nah, ini reviewing and acceptance. Nah, jadi biasanya setelah artikelnya ini melewati kriteria awal, ya, ini saya sudah jelaskan sedikit kemarin. Nah, artikel ini dikirim ke peer review di bidang keahlian. Nah, misalnya contohnya saya penelitian saya katalis, ya, tentang katalis. Nah, saya misalnya mau memasukkan paper saya tentang katalis. Nah, jadi Bu Junifa di kimia juga katalis, ya kan? Nah bisa aja gitu misalnya ketika saya memasukkan paper ke suatu jurnal, nah paper saya itu bisa aja direview oleh Bu Junifa. Kenapa? Karena ini peer reviewer, berarti Bu Junifa yang bidangnya sama dengan saya akan mereview paper saya, ya. Nah tapi tentunya ketika Bu Junifa mereview paper saya, itu identitas saya ditutupi, ya, tidak dibuka gitu ya. Kenapa? Supaya Bu Junifa misalnya objektif. Atau misalnya paper Bu Junifa ada masuk, nah bisa aja paper Bu Junifa dikirim ke saya. Nah, tapi saya tidak akan tahu itu pekerjaan Bu Junifa atau tidak. Ya. Nah, setelah si peer review ini memberikan komentar, nah itu nanti dibalikkan ke editor in chief. Ya. Nah, editor in chief inilah yang menyatakan paper itu diterima atau tidak. Ya, walaupun misalnya si peer ini menyatakan iya, tapi misalnya editor in chief merasa ada bagian yang tidak cocok, nah bisa aja jurnal tersebut ditolak. Ya, tetapi editor in chief tidak akan bisa bergerak sebelum si peer reviewer ini melakukan pekerjaannya. Ya, jadi makanya akhirnya status terakhir itu ada di tangan si editor in chief. Nah, sekarang ketika submission itu, ya, submission proses itu, kalau di Elsevier ini ada namanya my publication, ya, my publication. Kita lihat dulu.
Nah, kalian bisa lihat ini ya. Ini adalah link untuk kenapa Joy Sergio Situmorang, kenapa ngangkat tangan? Izin bertanya, Bu. Kenapa? Mengenai contohnya seperti Google Scholar itu kan, Bu, kalau misalnya kita mencari jurnal, pasti di Google Scholar itu ada beberapa jurnal yang tidak melengkapi bagian dari struktur jurnal, seperti tidak mempunyai nomor volume. Apakah itu salah satu jurnal yang ilegal gitu ya, Bu? Yang diupload oleh Google Scholar gitu, Bu? Maksudnya contohnya gimana? Nggak ada nomor volumenya gitu? Suaraku jelas? Jelas. Iya, Bu, ada juga gitu di Google Scholar itu beberapa yang tidak mempunyai nomor volumenya. Nah, bisa juga gini, misalnya kalau nggak ada nomor volumenya, mungkin yang jurnal yang terlihat itu yang pertama kali terbit gitu. Ya otomatis nggak ada nomor volumenya kan. Baru-baru ini kan juga ada saya diminta untuk memasukkan paper ke jurnal Mathematics and Natural Science di FMIPA ya. Nah, ketika saya perhatikan nggak ada nomor volumenya. Bukan berarti jurnalnya itu nggak ada, karena ada jurnalnya. Tetapi ketika saya memasukkan itu, nah itu memang baru tahun pertama mereka proses penerbitannya. Nah, jadi makanya itu satu kemungkinan ya. Jadi kemungkinan yang ketika yang kamu lihat itu adalah jurnal yang memang baru pertama kali terbit. Nah, tapi kenapa kok nggak ada lagi misalnya? Bisa aja sesudah pertama kali terbit, mereka nggak menerbitkan lagi. Kenapa? Karena nggak ada orang yang mau memasukkan jurnal ke situ. Ya, Joy? Jelas, Joy? Jelas, Bu. Jadi bukan berarti itu jurnal abal-abal gitu, enggak ya. Cuman mungkin ya pertama kali terbit, tapi banyak juga gitu jurnal-jurnal yang udah dia menerbitkan misalnya pertama kali gitu. Nah, sesudah itu dia tidak mau lagi menerbitkan. Atau misalnya bisa juga kamu yang apakan proceeding. Nah, ada beberapa proceeding dia tidak pakai volume gitu ya, karena proceeding kan mesti misalnya proceeding itu mungkin ya pertama sekali aja diadakan seminar itu gitu misalnya contohnya. Jadi buat apa bervolume, kecuali misalnya ada seminar yang dilakukan tiap tahun gitu ya. Nah, itu bisa juga volume. Tapi kalau ada juga misalnya yang tadi yang misalnya diadakanlah seminar. Nah, diadakan seminar berarti si penyelenggara menerima paper-paper untuk diterbitkan, proceeding untuk diterbitkan kan. Nah, jadi bisa juga dia nggak punya volume. Kenapa? Karena memang itu berarti one time seminar gitu misalnya. Jadi ya tidak banyak volumenya. Ya, Joy? Berarti, Bu, jurnal yang seperti itu apakah bisa digunakan sebagai referensi? Bisa, asalkan memang ada informasi yang kalian butuhkan, bisa aja. Kenapa enggak? Ya kan? Ada nggak di situ ditulis bahwa itu misalnya ada nggak misalnya kalian tahu kalau kecuali kalau jurnal itu jurnal plagiat ya. Nah, jurnal plagiat ya tentunya kalian nggak perlu nggak boleh pakai gitu ya. Tapi kalau misalnya jurnal-jurnal seperti itu yang misalnya mereka memang hanya diterbitkan satu kali kan belum tentu dia jurnal yang nggak bagus kan, bisa aja karena misalnya nggak ada lagi orang yang mau menerbitkan di situ gitu ya. Jadi boleh aja pakai asalkan memang informasi yang di jurnal itu kalian memang butuhkan gitu ya. Nah, tapi memang biasanya sebaiknya kalian kalau maupun membaca jurnal-jurnal, nah bacalah jurnal-jurnal yang berkualitas ya, yang tentunya volumenya udah banyak, yang seperti JACS. Nah, saya tunjukkan JACS minggu lalu saya tunjukkan JACS itu terbitnya tahun berapa? 1800-an kan? Berarti kan kalau dari 1800-an sampai 2022 ini masih banyak orang terus mau masukkan jurnal. Berarti kan mereka tahu kalau integritas jurnal JACS ini bagus gitu kan? Ya. Karena banyak juga jurnal-jurnal terutama misalnya yang kita harus hati-hati jurnal-jurnal dari India gitu ya. Mereka karena tahu misalnya di Indonesia kan dosen tuh wajib ada penelitian. Nah, kalau mau naik pangkat wajib menerbitkan jurnal.
gitu ya. Nah, karena ada banyak institusi di India misalnya tahu Indonesia seperti itu, nah mereka misalnya demi uang gitu ya, mereka mau gitu nerima jurnal. Nah, mereka itu tidak melalui proses peer review. Asalkan kita masukkan jurnal kita itu ke situ, bayar misalnya 10 juta, nah, jurnal terbit. Nah, kita bisa naik pangkat. Nah, itulah namanya jurnal predator. Nah, itu yang harus kita tahu. Nah, biasanya kalau kalian mau tahu yang mana jurnal predator, yang mana jurnal diakui atau tidak, kalian bisa masuk ke website Dikti. Nah, di situ nanti ada listnya mana jurnal-jurnal yang harus kita hindari, ya. Nah, kenapa kalian perlu tahu? Kalian kan sekarang wajib sebenarnya PKM, ya. Nah, PKM ini produknya apa? Produknya kan bisa salah satu kalian menerbitkan jurnal, ya kan? Nah, kalau kalian berhasil menerbitkan jurnal, kalau misalnya penelitian kalian berhasil dan kalian mau menerbitkan jurnal, jangan pula kalian masukkan jurnal kalian ke jurnal yang abal-abal ya, jurnal predator. Nah, usahakan jurnal yang kalaupun misalnya Sinta 4 itu kan belum beken gitu ya, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau udah diakui Sinta 4 berarti Dikti sudah mengakui ya. Nah, itu prestasi kalian akan tetap bagus walaupun itu masih Sinta 4. Nah, kalau bisa kalian masuk minimal Sinta 2, nah itu lebih bagus lagi, atau misalnya ke jurnal di ITB atau jurnal di UGM ya. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Nah, tapi makanya perlu hati-hati dengan jurnal predator ya. Oke, Joy. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Nah, ini kalau kita bisa lihat, ini dia Springer Link ya. Nah, Springer ini seperti saya bilang tadi, dia tidak fokus ke matematika, ke kimia aja ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ada biomedicine, bisnis dan manajemen pun ada. Berarti dosen peneliti-peneliti dalam bidang ekonomi pun bisa memasukkan jurnalnya. Nah, di sini dia ada chemistry. Kita bisa klik chemistry. Nah, jurnal chemistry ini pun ada macam-macam mereka ya. Nah, ada Journal of Analysis and Testing, Electrochemical Energy Review. Nah, ini ada Metal Organic Framework ya. Jadi mereka banyak jurnal-jurnal yang mereka bisa yang mereka bawahi gitu ya. Nah, kita coba klik di salah satu ini. Misalnya kita mau lihat Electrochemical Energy Review. Ya kan? Nah, di sini. Nah, ini ada di sini submission guideline. Ya. Nah, di submission guideline ini, di sinilah kalian bisa baca pelan-pelan bagaimana si jurnal ini mau. Ya kan? Kalau kita bisa lihat di sini ada manuscript submission, ya. Nah, berarti ada proses-prosesnya ya. Berarti kalau misalnya ketika manuskrip submission itu, nah ketika si penulis utama ya, corresponding author sudah memasukkan jurnalnya, nah itu jurnal si publisher ini akan mengirim email ke semua co-author untuk menyatakan bahwa si corresponding author ini sudah memasukkan jurnal. Nah, kira-kira setuju atau tidak gitu ya. Nah, baru ada permission. Nah, ini jadi misalnya ada figure, ada table ya. Semua ini harus ada nanti copyright-nya juga. Ya, copyright-nya juga. Nah, ada copyright yang harus ditandatangani. Nah, ini ada submit manuskrip. Di submit manuskrip inilah kita memulai proses untuk memasukkan jurnal kita. Ya. Nah, baru di sini ada source file. Source file sini, nah kita bisa pakai Docs. Berarti itu Docs itu MS Word ya, Microsoft Word. Nah, kita juga bisa pakai LaTeX. Nah, LaTeX ini dia seperti tidak memakai Microsoft Word ketika mereka mengetik. Nah, biasanya LaTeX ini digunakan oleh peneliti-peneliti di bidang matematika. Ya.
Nah, jadi kalau misalnya penelitian kita banyak memakai persamaan matematika, lebih bagus kita pakai latex. Nah, kalau pakai docs ini lebih rumit kalau kita mau memakai persamaan matematika. Nah, ini ada title page, juga ada bagaimana title page-nya, bagaimana title-nya, bagaimana nama-namanya, ya nama-nama pengarang, ya kan. Nah, di sini harus diberitahu apa afiliasinya. Misalnya kalau saya misalnya Ginting Elfrida, ya, State University of Medan, Department of Chemistry, baru Medan, Indonesia, Medan Sumatera Utara, Indonesia. Nah, nanti harus saya letakkan email saya, alamat email saya apa. Nah, ini kan kalau kalian lihat di sini, if available, the 16-digit ORCID of the author. Nah, jadi makanya perlu kita masukkan si ORCID kita ini, nomor ORCID kita. Kenapa? Supaya nanti paper kita ini nggak ketukar dengan paper orang ketika mau disitasi. Ya, nah, address juga. Jadi misalnya Jalan William Iskandar nomor ini, nah itu perlu ditaruh walaupun sekarang kita tidak memakai pos lagi. Nah, kalau kalian lihat di sini abstrak, ya, ketika kita menulis abstrak ada batasan kata-katanya, ya, ada batasan kata-katanya. Batasan kata-katanya itu hanya 150 ke 250. Nah, bisa aja kalau misalnya kita buat abstrak kita 255, nah bisa aja paper kita jadi ditolak. Kenapa? Karena berarti kita nggak membaca peraturan. Jadi makanya hati-hati ketika kita mau menulis paper itu, perhatikan apa peraturannya. Nah, di sini abstraknya hanya 150 ke 250. Atau mungkin kalaupun nggak ditolak, nah tiba-tiba nih abstrak kita itu di-cut aja sama editor. Nah, karena di-cut berarti si abstrak itu tidak menjelaskan dengan baik bagaimana sebenarnya penelitian kita ini. Ya. Nah, ini ada juga Life Science Journal. Nah, ini ada Life Science, misalnya kalau dunia kedokteran gitu ya, penelitian dalam bidang obat-obatan gitu, misalnya kan mereka ada melakukan misalnya trial. Nah, kalau kita misalnya mempunyai penelitian seperti itu, ketika kita misalnya memasukkan jurnal kita, nah kita harus melengkapi data-data seperti itu. Data-data misalnya kapan trial yang ini, kapan dilakukan, apakah sudah ada izinnya. Nah, itu semua harus kita upload. Ya. Nah, baru ada keyword. Ya, keyword. Keyword ini berarti kan kata kunci. Nah, setiap jurnal itu perlu kita masukkan kata kunci. Kenapa? Kenapa? Ketika misalnya kalian search di Google itu, nah, search di Google itu berdasarkan kata kunci. Nah, jadi kalau misalnya kita letakkan kata kunci itu, nah, kita sebagai peneliti mau mencari jurnal yang sama, mirip penelitiannya dengan kita, nah, pakai kata kunci, misalnya contohnya, penelitian saya adalah memakai alat scanning tunneling microscopy, misalnya. Nah, jadi saya misalnya ketik scanning tunneling microscopy. Nah, nanti dapat di Google Scholar itu siapa aja yang ada tentang scanning tunneling microscopy. Nah, jadi makanya di paper-paper yang saya coba terbitkan, saya harus pakai scanning, tambahkan satu keywordnya scanning tunneling microscopy. Nah, atau misalnya karena saya mempelajari katalis, nah saya pakai juga katalis. Nah, jadi itu gunanya sebagai database. Jadi kalau misalnya kita memakai kata kunci seperti itu, otomatis si jurnal saya itu lebih gampang didapat oleh orang ketika dicari. Nah, kalau lebih gampang didapat, kan berarti lebih mungkin kalau seseorang itu mensitasi paper saya. Ya. Baru ini ada statement and declaration. Nah, ini ada competing interest. Nah, competing interest ini ya ini kita usahakan kalau kita sebutkan siapa penyandang dana kita, ya, supaya ya jangan nanti ada misalnya jangan ada
jadinya paper kita itu misalnya tidak dinilai secara objektif gitu ya. Jadi harus, makanya di sini disebut author are required to disclose financial or non-financial interests are directly or indirectly related to the work submitted for publication. Ya, jadi makanya wajib sebenarnya kita bilang siapa penyandang dana kita. Ya, supaya misalnya tidak akan ada competing interest-nya. Ya. Nah, baru ada beberapa paper itu biasanya ada juga biografinya. Ya, biografi. Jadi kita ketahui itu si corresponding author tuh lulus di mana, apa aja pengalamannya. Nah, itu penting juga. Nah, baru yang terakhir ini ada artikel highlight. Nah, artikel highlight ini biasanya bisa kita buat gambar. Nah, baru ada juga kita buat misalnya contohnya ada sekitar 120 poin gitu ya, 120 kata yang menjelaskan bagaimana sebenarnya penelitian kita ini. Tapi, nah ini ada nih, ya, not repeat verbatim text found in the abstract. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Not repeat verbatim text found in the abstract. Apa maksudnya ini? Kalau kalian dengar kata verbatim apa? Apa yang dalam bayangan kalian muncul? Nah, kalian masih muda sekali sih ya. Angkatan 2021 ya. Jadi kalian nggak pernah dulu lihat disket ya. Disket. Kalau dulu komputer, itu kan kita kalau mengcopy, kita kopikan ke disket namanya. Nah, biasanya itu mereknya verbatim. Jadi verbatim itu berarti ini maknanya kita nggak boleh copy paste dari abstrak di artikel highlight ini. Jadi artikel highlight ini harus berbeda dari abstrak. Ya. Jadi nggak boleh copy paste. Jadi katanya not repeat verbatim text found in the abstract. Jadi nggak boleh copy paste. Ya. Jadi dia harus benar-benar kita menjelaskan bagaimana finding kita, bagaimana penemuan kita, bagaimana implikasi dari paper kita itu, tetapi nggak boleh sama dengan yang di abstrak. Ya, nah, itulah maknanya verbatim. Ya, oke. Ini sama aja dengan yang 2 minggu ini ya, bahwa manuskripnya bisa disubmit dalam bentuk Word, ya Word. Nah ini biasanya pakai Times New Roman, ya Times Roman, dia 10 ukuran hurufnya, ya. Nah kita bisa memakai italic, ya model italic kalau kita mau menekankan sesuatu, ya italics for emphasis, emphasis ya. Nah baru kita boleh juga pakai automatic page numbering, ya to number the pages, ya. Jadi inilah yang kita bisa pakai untuk kita menulis jurnal kita ini, ya. Nah selebihnya ini sama seperti si Jax ini. Nah ini juga ada simbolnya, itu kita harus pakai SI unit. Apa ini SI unit? Apa SI unit? Apa itu SI unit? SI unit. Apa itu?
Kalau saya bilang satuan SI, kalian tahu? Satuan SI tahu kan? Nah, SI units ini dia satuan SI. Jadi kita harus pakai satuan SI untuk jurnal-jurnal. Kenapa? Karena itu yang secara internasional diterima. Kenapa gini? Karena biasanya kalau kalian ke Amerika, nah Amerika itu di kehidupan mereka nggak pakai satuan SI. Misalnya kalau kita pakai gram, kilogram, mereka pakai pound. Nah, jadi supaya seragam diterima semua. Nah, jadi makanya jurnal-jurnal ini menyatakan kita harus pakai satuan SI. Ya, jangan pula misalnya kalian pakai nanti ons gitu. Jangan. Nah, jadi kalau bisa misalnya kalian konversikan ons itu ke miligram misalnya kan. Jadi kan lebih cocok gitu. Jadi harus pakai satuan SI. Nah, ini ada tentang sitasi. Nah, nanti minggu depan baru mulai kita belajar tentang bagaimana sitasi. Nah, terutama sitasi untuk JAX, ya, baru sitasi untuk Springer. Oke. Nah, baru kalau kita perhatikan di sini, ya kan? Ini sulitnya. Jadi kita itu harus login dulu kalau kita mau memasukkan jurnal. Nah, jadi kita harus punya akunnya dulu. Nah, setelah kita login itu baru kita bisa lihat prosesnya bagaimana. Ya. Nah, jadi berarti kita 3 minggu ini kita sudah banyak yang kita pelajari tentang bagaimana memasukkan jurnal ini ya, bagaimana persyaratannya ya. Jadi saya harap kalian banyak hal yang kalian pelajari dari sini. Oke. Nah, ini ada proses akhir dari submission. Nah, jadi ini khusus untuk Springer ya. Nah, jadi Springer ini dia itu adalah green publisher. Nah, kalau green publisher itu berarti mereka itu sebenarnya lebih suka yang sesuatu yang ramah lingkungan. Nah, karena mereka lebih suka yang ramah lingkungan, berarti otomatis sebenarnya Springer ini lebih suka semuanya dalam bentuk elektronik. Ya. Nah, kalau kalian search nanti di Springer ini pun banyak buku-buku matematika, buku-buku kimia. Nah, kita belinya tidak dalam bentuk cetak lagi. Kita belinya dalam bentuk e-book. Ya. Kenapa? Karena mereka green publisher. Jadi sekarang semua publisher ini lebih suka kalau pakai electronic version. Ya. Nah, jadi di sini berarti kalau paper kita sudah diterima, ya, ketika misalnya kita bikin CV, kurikulum vitae, nah di kurikulum vitae itu kan ada list apa-apa aja paper kita. Nah, bisa kalau misalnya paper kita sudah diterima, nah, kita bisa buat di situ judul paper kita, nama pengarang. Nah, kita belum bisa pakai volume segala macam karena belum terbit, tapi sudah diterima. Jadi kita bisa buat accepted, gitu ya. Nah, contohnya saya tunjukkan ya, ada beberapa fakulti gitu ya, biasanya
Oke. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, ini halaman website dari pembimbing saya, ya kan? Memang nggak ada accepted. Nah, kalau kalian lihat setiap fakulti di luar negeri itu mereka wajib gitu membuat list dari publikasi mereka. Nah, ini terutama pembimbing saya ini buat gini kan. Nah, ini dia publikasinya. Nah, ada dalam kurung seperti ini, ya. Special collection commemorating of the career of Pat Thiel. Berarti ini paper ini bisa masuk ke jurnal ini atas undangan. Jadi nggak semua orang bisa terbit di koleksi yang ini. Ya, nah ini juga special collection in honor of women in chemical and physics and physical chemistry. Ya, nah ini ada lagi kalau kalian lihat papernya feature on cover page. Berarti ini paper ini ya khusus paper surface science ini di cover page dari jurnal itu adalah hasil penelitian pembimbing saya ini. Ya, nah ini juga ada di sini kalau kalian lihat kan 40 years of catalysis by Syria, a success story. Nah berarti paper khusus paper yang ini ya itu di invite juga. Berarti memang editornya mengundang pembimbing saya untuk memasukkan pekerjaannya supaya bisa diterbitkan. Ya, nah jadi ini contoh-contohnya bagaimana pentingnya ya publikasi itu ya, terutama kalau untuk di luar negeri. Tapi itu ini kita kan mau lihat bagaimana accepted ya. Nah, saya lihat lagi.
Nggak ada kelihatannya, saya nggak dapat contohnya, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kita pun baru accepted gitu ya, kita bisa taruh di CV kita pada intinya seperti itu ya. Nah, banyak gitu fakulti-fakulti mereka baru accepted pun sudah diletakkan di CV mereka. Nah, baru ini ada the My Publication Process. Nah, berarti yang di Springer itu ya ada istilahnya My Publication. Nah, ini My Publication ini berarti ya tadi seperti kita bisa memasukkan jurnal kita secara online. Nah, jadi di My Publication itu ada alurnya. Jadi karena ada alur yang diikutin, nah tidak akan membingungkan ya, tidak akan membingungkan. Nah, ini contohnya ini. Nah, jadi alurnya itu pertama ya kita sebelum kita mau menerbitkan paper kita itu, manuskrip kita itu kita harus pilih apakah open access atau tidak open access. Nah, apa open access itu? Apa open access itu? Open access itu apa artinya? Menjawab. Ya. Menurut saya artinya jurnalnya bisa diakses oleh si pencari jurnal. Kenapa? Jurnalnya bisa diakses siapa saja. Nah, jadi open access itu jurnalnya bisa kita akses tanpa kita subscribe ke jurnal tersebut ya. Nah, jadi sebelum kita menerbitkan jurnal kita harus pilih apakah jurnal kita itu open access atau tidak open access. Nah, jadi makanya di sini agree to term of publication online. Nah, jadi kita harus ada menandatangani perjanjian publikasi, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita juga bisa order of prints or poster in addition to free electronic of print. Jadi bisa juga kita order cetakannya, ya. Tapi dia tidak otomatis dikirim ke kita. Tapi kita harus minta gitu ya, kita harus minta. Nah, jadi kita bisa order. Nah, yang terakhir ini ada track the production and review process online. Nah, jadi kita bisa gitu dari My Publication itu kita bisa lihat misalnya kita submit tanggal 10 April. Nah, ketika tanggal 12 April kita cek, kita bisa lihat ke akun kita. Nah, kita bisa tahu sampai di mana sudah proses dari publikasi kita itu, apakah sudah disetujui oleh editor in chief untuk direview oleh peer atau misalnya ternyata ditolak gitu ya. Jadi inilah yang sudah kita bisa kita lihat di akun kita. Nah, sekarang berarti ketika sudah diterima ya, naskah itu akan diserahkan ke produksi, ya, ke bagian produksi dari jurnal. Karena misalnya sesudah diterima itu kan harus juga dilakukan beberapa modifikasi filenya agar misalnya dia bisa diproduksi. Karena seperti saya bilang tadi, memang mereka green publisher, mereka lebih prefer kalau elektronik. Tetapi kalau kita mau memesan cetaknya juga bisa, ya. Nah, baru seperti ini. Jadi sebenarnya di My Publication itu apa aja yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa memilih opsi apakah jurnal kita itu open access atau tidak. Nah, atau misalnya kita tidak mau dia sepenuhnya open access, tapi open access by choice gitu. Nah, baru di My Publication itu kita bisa buat bahwa hak cipta kita itu seperti apa. Apakah misalnya Creative Commons. Kalau kalian lihat yang di Wikipedia, itu kan Creative Commons kan. Kalau Creative Commons itu kan berarti kita tidak perlu misalnya meminta persetujuan secara resmi gitu ke jurnal tersebut. Nah, jadi kita perlu tetapkan hak cipta kita itu apakah Creative Commons atau copyrighted. Kalau copyrighted itu berarti ketika orang lain mau memakai pekerjaan kita itu, mereka harus
meminta persetujuan ke jurnal tempat kita menerbitkan paper kita. Oke, saya rasa sampai di sini saja dulu, ya. Nah, tapi saya rasa kita 3 minggu ini banyak informasi yang sudah kita dapatkan, gitu ya, bahwa proses pemasukan jurnal itu sebenarnya nggak gampang. Jadi makanya saya selalu bilang ke murid saya, ketika kalian melakukan CGR itu, nah belajarlah kalian mengapresiasi si pengarang jurnal itu. Ya, kenapa? Karena prosesnya tidak gampang. Hanya untuk memasukkan jurnal aja dibutuhkan proses yang panjang. Ya, mulai dari kita memasukkan, baru paper kita direview. Nah, sesudah direview mungkin ada lagi perbaikan. Nah, kita perbaiki, kita balikkan lagi. Nah, mungkin akhirnya di accepted. Atau mungkin ada juga yang akhirnya ditolak. Nah, kalau akhirnya ditolak kan kita perlu cari jurnal yang mana lagi yang kira-kira mau menerima paper kita. Nah, jadi makanya kalian melakukan CGR, belajar kalian mengapresiasi orang yang mengarang paper itu, yang menulis paper itu. Karena hanya untuk memasukkan paper aja prosesnya panjang. Belum lagi ketika mereka melakukan penelitiannya. Nah, belum lagi data analisa, belum lagi proses penulisan paper. Jadi panjang ya. Nah, jadi apresiasilah jurnal-jurnal yang kalian baca ini. Oke. Nah, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri.